Tatua masih. Aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Kalau dilihat dari segi etimologi, ini menyatakan bahwa kita sama. Tapi, di manakah letak persamaannya? Padahal kita sebagai manusia sudah jelas-jelas berbeda, mulai dari genetik, wajah, sosial, keyakinan, lingkungan, cara hidup, dan banyak sekali perbedaan yang kita miliki. Jadi, di mana kita implementasikan tatua masih tersebut? Sudah menjadi hal yang umum bahwa sebuah konflik dimulai dari perbedaan apapun itu perbedaannya. Ketika seseorang memiliki pendapat yang berbeda, itu bisa menjadikan konflik di dalam dunia kerja, persahabatan, rumah tangga, dan tempat lainnya. Bahkan yang paling sering kita jumpai adalah perbedaan keyakinan yang membuat perpecahan dan konflik yang berkesinambungan. Dari masa ke masa bahkan, kita telah melakukan banyak hal yang menyakiti satu sama lain karena saling memiliki pembenaran masing-masing atas sebuah hal. Kenapa hal ini begitu sulit? Apa yang menyebabkan hal ini begitu sulit untuk dipahami? Kenapa kita sebagai manusia, kita malah sulit memahami manusia yang lain? Jadi yang menjadi pertanyaan besar adalah, bagaimana cara kita sebagai manusia untuk menyatukan perbedaan yang kita miliki dari segi manapun? Di sini saya memiliki sebuah gambar yang akan saya bagikan dengan kalian. Laki-laki dalam gambar tidak tahu bahwa ada seekor ular di depan wanita. Wanita tersebut tidak tahu bahwa ada batu besar yang menindih laki-laki tersebut. Si wanita berpikir bahwa saya akan jatuh. Kenapa dia tidak menggunakan sedikit tenaganya untuk menarikku? Si laki-laki berpikir, saya kesakitan sambil saya berusaha menariknya dengan sekuat tenaga yang saya miliki. Kenapa dia tidak berusaha memanjat lebih keras? Pesan moral yang ada adalah, kamu tidak bisa melihat seberapa berat beban yang dimiliki oleh seseorang, dan orang lain juga tidak akan bisa melihat seberapa sakit dirimu saat ini. Inilah hidup dalam dunia kerja, persahabatan, dan keluarga. Kita harus mencoba lebih mengerti satu sama lain, mencoba untuk melihat situasi dari orang lain dari sudut pandang orang tersebut. Tempatkan diri kamu pada posisi mereka dan belajar untuk berpikir dari sudut pandang yang berbeda. Jadilah lebih terbuka terhadap sudut pandang dan pendapat orang lain. Sedikit kebaikan dan kesabaran membawa kalian ke jalan yang lebih terang. Setiap orang yang kita temui bertempur dengan pertempuran mereka masing-masing. Beberapa bahkan belum pernah kamu dengar dan rasakan. Setiap orang memiliki beban dan rasa sakit yang berbeda. Kamu mungkin berharap orang lain akan lebih mengerti dan lebih membantu dirimu, atau orang lain lebih menerima pendapatmu. Dan ketahuilah, orang lain juga berpikir yang sama denganmu. Mereka juga mendambakan hal yang sama. Laurie Dixon pernah berkata, pelajarilah jeda. Jedalah sebelum berasumsi, jedalah sebelum menuduh. Jedalah sebelum bereaksi kasar karena kamu mungkin bisa menghindari kata-kata atau perbuatan yang akan kamu sesali kelak. Yang dimaksud dengan jeda ini adalah berpikirlah sebelum bertindak. Pikirkan segala dampak dari tindakan dan perkataan yang kamu keluarkan. Itulah tatua masih. Ketika terjadi sebuah perbedaan, kitalah sebagai manusia yang harus mencari persamaan yang kita miliki. Kitalah sebagai manusia harus bisa memposisikan diri kita sebagai layaknya orang lain. Kita harus belajar melihat dari sudut pandang orang lain, sehingga kita akan saling mengerti satu sama lain. Mulailah dari diri sendiri dan lingkungan keluarga, lalu lingkungan kerja atau sekolah, dimanapun kamu berada. Ketika kita ingin dicintai, cintailah orang lain. Ketika kita ingin dihormati, hormatilah orang lain. Ketika kita ingin mendapatkan kebaikan, berbagilah kebaikan kepada orang lain. Segala sesuatunya adalah tentang perspektif. Jadilah baik untuk sesama. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Adi Wiguna. Bagikan jika video ini bermanfaat buatmu, agar orang lain juga merasakan manfaat video ini.